Big problemnya juga dari salesnya sendiri. Kalau salesnya jual asuransi biasa sama unit link, lebih untung via unit link kan? Iya, karena lebih gede ya, kan, lebih gede kan ya lebih iya, untung gitu, lebih masuk kantongnya juga cuan. Jadi untuk agennya cuan, untuk asuransinya cuan, untuk MI-nya cuan. Boncos siapa pertanyaannya? Iya, konsumen. Ya udah makanya. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gue Daniel Wiguna dan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. Seperti biasa, segmen kita di awal pekan selalu paham, pantauan saham. Semakin paham, semakin cuan. Ya, kita akan berusaha mengkorek-korek cuan dari persahaman gitu ya. Mulai dari produk-produk yang benar-benar saham banget sampai produk-produk yang terkait saham, turunan-turunannya ya. Nah, di episode kali ini tuh kita ingin membahas satu keresahan publik gitu ya. Dan investor yang udah terjadi bertahun-tahun belakangan sampai sekarang ya. Iya, dan baru-baru ini kan viral-viral lagi di TikTok ya. Iya, di TikTok ya, emak-emak marah-marah gitu ya. Aduh, ini buat Sobat Cuan yang emak-emak mohon maaf ya. Bukan berarti gimana gitu, tapi kebetulan di TikTok itu yang marah-marah ya emak-emak. Karena mau narik duitnya dari produk asuransi unit link itu nyangkut, nggak bisa katanya. Dan bahkan ada beberapa yang ditolak. Kalau Sobat Cuan baca beritanya ada juga di cnbcindonesia.com ya. Dan beberapa media viral lainnya itu dikatakan ada beberapa kantor asuransi yang berwarna Mejiku Hibiniu lah ya. Semuanya lah ya. Nggak sebut merek ya. Nggak sebut merek kita ya. Warna aja ya, merah, biru. Ya, yang Power Ranger itulah warnanya ya. Itu didatengin ya sama beberapa nasabah, belasan nasabah itu untuk mengklaim dan juga mau minta narik duitnya, bahkan menuntut gitu ya. Dan bahkan waktu mereka datang itu katanya nggak pakai permisi enggak bro, langsung datang digeruduk namanya. Nah, nggak bisa keluar duitnya. Nah, ini akan kita bahas karena beberapa asuransi unit link ini akan terkait dengan saham juga ya. Ada beberapa produknya itu diinvestasikan dalam instrumen saham gitu. Nah, ini kita mulainya dari unit linknya dulu kali ya, bro ya. Kalau unit link itu, sebenarnya unit link itu apa sih gitu? Jadi unit link itu produk gabungan asuransi dengan investasi gitu. Jadi lu beli asuransi sepaket sama investasi gitu. Jadi kan ada yang lu konvensional kan lu beli asuransi doang. Nah, kalau unit link lu gabung. Harapannya itu begini, misalnya lu beli asuransi sama investasi, harapannya investasi ini nanti tumbuhnya kenceng banget, bisa nutupin asuransi lu, biaya asuransi lu gitu. Iya, benar. Harapannya seperti itu. Jadi ini ditawarin sama sales, oh ini produk bagus nih Bu. Nah, nanti setelah berapa puluh tahun lu nggak usah bayar lagi gitu. Malah cuan. Nah, gitu. Yang ditawarin sama sales nakal lah, sales nakal kayak gitu. Padahal, jadi, nah ini gue lanjut dulu. Ini sebenarnya tuh kesalahannya sih dari atas sampai ke bawah gitu. Yang udah dari beberapa asuransi yang gue denger ya, ini beberapa sales tuh diteken-teken supaya lu bisa jual banyak. Gimana cara lu bisa jual banyak? Ya udah akhirnya ya dia bikin gitu. Apa sih? Jadi memberikan pesan yang salah gitu. Dia tawarkan reksadana unit link dengan reksadana saham. Dikasih lihat, wah ini gainnya bisa tinggi nih, bisa 20% per tahun, bisa 15% per tahun gitu. Udah ngalahin Warren Buffett aja gain segitu. Iya, benar. Tawarkan gitu. Nah, soalnya emang investasinya bisa tumbuhnya bisa sekencang ini, ya udah lu beneran dalam berapa belas tahun, berapa puluh tahun lu udah balik modal gitu. Malah untung kalau investasinya tumbuh sekencang ini gitu. Ya, kalau sesuai dengan yang digambarkan, tapi kan itu ilustrasi. Iya, makanya itu ilustrasi gitu. Makanya dia memberikan ilustrasi yang mengiming-imingi ini sangat hebat sekali nih barang gitu. Ini kayak sakti sekali loh gitu. Jadi ya orang tuh terbuai gitu. Sakti itu. Jadi orang terbuai. Oh gila ini, masuk nih bisa kaya nih. Udah dapat asuransi. Kalau sakit dibayarin terus bisa tambah kaya cepet lagi gitu. Orang jadi suka. Dan bayarnya segitu-segitu aja tiap bulan kan. Misalnya bayarnya kayak ya namanya unit link ya. Karena kan tadi kayak Putra bilang kan terbagi dua nih ya. Ada asuransi jiwa dan investasi unit linknya itu sendiri yang tujuannya nanti untuk mengcover biaya-biaya asuransi. Tapi kan kalau mereka lihat itu kan mereka akhirnya akan bayar per bulan itu sama kan. Setiap bulan preminya itu cuma 2 juta, maka sampai kontraknya selesai nanti akan 2 juta gitu. Dengan kalau ngelihat iming-imingan investasi yang tinggi itu kan mikirnya pasti kayak wah
ini pasti selain nutup biaya asuransi gue bisa ambil cuannya gitu. Kalau sobat cuan pernah ditaruh asuransi dikasih tabel sama dia tuh. Iya, Oh udah beberapa tahun angkanya gila, angkanya gede banget ya. Bisa sampai miliaran. Ya, makanya lihatnya gila sampai miliar nih. Terbuai makanya biasanya gitu ya. Karena itu salah satunya karena sales nakal gitu. Ya jadi sebenarnya masalah juga nggak cuma dari sales tapi dari pembelinya juga sebenarnya kurang literasi. Nah, literasi keuangan investasi iya, orang tuh masih kurang ngerti. Kadang-kadang orang butuhnya tuh cuma asuransi tapi dia malah beli unit link gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bagi gua tuh gimana ya? Kebutuhan sama keinginannya nggak ketemu. Nggak ketemu. Lu pengennya tuh apa? Misalnya lu pengen asuransi, emang asuransi penting. Gue nggak bilang asuransi jelek, penting banget gitu. Kalau lu sakit ada yang cover gitu. Tapi ini masalahnya, punya lah ya. Punya dong. Jadi ini seperti yang gue bilang, ini kalau misalnya lu memang butuhnya cuma asuransi, ya udah lu belinya asuransi aja. Gitu. Misalnya lu katakanlah lu beli asuransi biasanya 1 juta buat cover asuransi. Tapi kan misalnya cuma asuransi kan 1 jutanya hangus kan. Nanti orang suka bilang oh kalau unit link 1,5 juta, 1,5 jutanya nggak hangus. Padahal yang nggak hangus tuh cuma 500 ribunya, 1 jutanya yang berasuransi juga hangus juga sebenarnya begitu kan. Jadi ini diharapkan 500 jutanya 500 ribunya mengcover yang 1 juta itu gitu. Dalam jangka panjang tentunya ya. Tapi kalau misalnya lu emang cuma butuh asuransi, ya lu beli asuransi aja hangus ya nggak apa-apa. 500 ribunya lu investasikan sendiri. Paling tidak kan di sana ada uang pertanggungan jiwanya kan. Jadi kalau dia meninggal dia akan tetap mendapatkan nilai tunainya. Gitu. Dan lu kalau misalnya lu perlu ingat juga kalau lu investasi 500 ribu yang di unit link ini kena biaya sebagai macam. Biaya akuisisi lah, biaya ini manajemen fee lah, per tahunnya kena segini. Lama-lama ya sebenarnya mendingan kagak usah investasi di unit link gitu. Apalagi kalau reksadana saham gitu. Nah, ini yang lu bilang ini benar karena kan unit linknya itu harus diinvestasikan ke beberapa instrumen gitu ya. Entah nanti kita pilih apakah reksadana pendapatan tetap, pasar uang, saham atau campuran, gitu kan. Bisa pilih sebenarnya, tapi orang biasanya nawarkan yang saham karena angkanya paling gede. Iya. Padahal ya kalau sobat cuan tahu itu manajemen fee-nya di antara 4 reksadana itu paling tinggi itu pas saham. Manajemen fee-nya apa segala fee-nya paling gede saham. Nah, ini yang sobat cuan. Iya, ini yang perlu diketahui gitu. Kalau kalau lu beliin obligasi atau apa tuh murah bro. Iya, nggak semahal saham ya. Kalau sama saham lu harus pilih apa, dia udah ngomong-ngomong ada sewa analis buat analisis saham bla bla bla. Kalau reksadana lain pendapatan tetap apalagi itu tuh manajemen fee-nya lebih rendah, jauh lebih rendah dibanding saham gitu. Gila, mana kalau saham itu dia cepat naik cepat turun. Waktu turun lu bayar manajemen fee mahal, waktu naik ya wajar ya. Lu turun udah bayar mahal, kalau saham turun lu bayar manajemen fee lagi, bayar fee lagi, nilai sahamnya turun lagi. Aduh, nilai unitnya turun. Boncos, bro. Terus tiba-tiba mau dicairin kan. Waduh, itu ibarat bank kayak mau di-rush gitu kan sama amit-amit ya. Dan masalahnya itu reksadana saham ini dikelolanya juga banyakan ya, beberapa ya nggak banyak, bukan semuanya, tapi beberapa dikelola dengan tidak baik, dengan tidak prudent gitu, apa sih? Wah, itu bukan nama merek bukan itu bahasa Inggris itu. Prudent itu bahasa Inggris bro. Oke. Ini gua ngulangin yang lo bilang tadi. Sembarangan lo. Enggak bro. Jadi kan ini sobat cuan ini harus paham benar bahwa ketika dia membeli produk unit link, maka sebagian uangnya itu akan diinvestasikan di salah satu produk reksadana itu. Diarahinnya ataupun dia memilih sendiri saham. Terkadang manajer investasinya itu juga nggak benar gitu ya dalam mengelola uang di saham ini, nggak benar. Biasanya seperti reksadana kaleng-kaleng pada umumnya, dia kerjasama sama siapa aja, bisa bandar saham atau emiten. Lu beli dong saham gue, lu kan banyak duit kan. Ya kan kalau misalnya reksadana kan enak kan tiap kalau misalnya unit kan enak kan tiap bulan masuk duit, duitnya bingung dikemanain kan. Udah kerja biasanya ada yang nakal ya, ada yang lah. Dibelilah saham-saham yang gorengannya nggak jelas. Dia dapat cashback. Kejadian bro. Ada kabar dari belakang yang mengatakan hal ini. Kalau lihat beberapa saham-saham yang second liner aja ada yang sampai gede kok, update 5% dari unit link. Iya. Lu cek aja. Kadang-kadang yang suka dibeliin barang-barang kagak jelas. Jangan ngimpi. Gitu ya, Enggak, bukan deposito kalah ya. Maksudnya nih lu dibeliin barang gak jelas. Lu terima cashback di bawah tangan.
Kalau barangnya longsor siapa yang tanggung jawab, kan namanya gorengan. Iya. Masalahnya Yang sering kayak disalahin gitu. company-nya pasti Iya, kan orang kan. disalahin nanti ngomongnya IHSG lagi turun. Iya. IHSG turunnya 5%. Reksadana lu bisa boncos 40%, gimana ceritanya? Iya. Nah ini yang Sobat Cuan kita nggak Salah, perhatiin ya. kadang-kadang, iya. Nilai akhir investasi. Jadi kan ini nilai tunai daripada unit link ini kan sebenarnya bisa dicek tiap bulan ya bro ya. Nah Kinerja reksadanya barang-barang yang kinerjanya dipegangnya juga bisa seperti dicek apa? sebenarnya. Betul. Nah jadi kalau Sobat Cuan ini iseng-iseng misalnya mau ngecek, tanya aja langsung ke kantornya gitu ya. Misalnya dilihat unit link untuk produk reksadana saham sekarang minusnya udah berapa persen begitu ya nilai unitnya. Bandinginlah dengan kinerja blue chipnya IHSG lah ya misalnya ya. Nah kalau misalnya tadi yang kayak Putra bilang itu terjadi gitu ya, blue chip LQ45 misalnya baru minus 3%, tapi ternyata nilai unitnya dia bisa minus sampai 10-20% gitu. Itu ngeri banget ya, artinya ada apa-apa Ya makanya sebenarnya banyak kejadian kayak gitu di unit link reksadana abal-abal ya tentunya yang memang kurang prudent, biasanya disembunyiin sahamnya. Jadi top 10-nya blue chip kan biasanya kan itu juga cuma dikasih lihat top 10 doang kan. 10 besar megang saham apa kan, disembunyiin di nomor 11, kurang ajar biasanya. Jadi kayak ada 20 saham sih, 10-nya emang blue chip, tapi 10-nya lagi itu 10 apa, terbesar gitu. blue chip misalnya, terus disembunyiin nomor 11, 12, 13 saham kaleng-kaleng gitu. Terus proporsi duitnya lebih banyak ke yang gorengan. Enggak, harus lebih gede yang ke blue chip biar bisa disembunyiin kan. Top 10-nya ya udah isi blue chip sampai nomor 10 blue chip, nomor 11 kan nggak usah ditayangin. Kasihin gorengan gitu. Nah, berarti itu bisa semakin menggerus nilai unit investasinya nantinya karena banyak main belakangnya gitu. Iya. Nah, ini perlu juga Sobat Cuan ketahui ya, kalau kita membeli produk asuransi walaupun diilustrasikan itu kan di unit link ada ya yang tabel-tabel nilai investasi berapa tahun sama ada tuh bintang-bintangnya tuh. Nah, bintang-bintang itu artinya kalau misalnya di bagian bawah-bawah bintang-bintangnya itu semakin ke bawah semakin bagus. Artinya nilai investasinya itu diharapkan semakin lo tua baru dia nilai unitnya itu habis gitu untuk mengcover biaya asuransi. Nah, tapi kalau nilai unitnya itu semakin boncos, maka bintang-bintangnya makin cepat naik gitu. Makin cepat naik ke atas, artinya makin cepat nilai unitnya itu habis, di mana itu tandanya Sobat Cuan harus men-top up lagi. Makanya gitu. masalahnya di situ. Ini yang jadi pertanyaan. Salah satu big problemnya juga dari salesnya sendiri. Kalau salesnya jual asuransi biasa sama unit link, lebih untung via unit link kan. Iya, karena lebih gede kan, lebih gede kan ya lebih untung gitu, lebih masuk kantongnya juga cuan. Jadi untuk agennya cuan, untuk apa asuransinya cuan, untuk MI-nya cuan. Boncos siapa pertanyaannya? Iya, konsumen. Ya udah makanya. Nasabah ya yang jadinya yang jadi makanya yang jadi korban ujung asalnya ya biasanya nasabah. Makanya literasi keuangannya sebelum lu siap beli ini, siap beli itu dipertajam lagi, ngerti ini barang apa sih gitu. Biasanya tuh orang nggak ngerti, apalagi 2-3 tahun lagi sekarang sih udah agak mending, orang-orang udah lebih ngerti, ada media yang edukasi. Dulu 2-3 tahunan lu orang tuh nggak ada yang tahu bro, ini apaan, bingung nih barang apaan. Edukasi hanya datang dari agen asuransi. Iya, dari asuransinya dengan intensi agen asuransi yang nyari cuan gitu. Makanya inilah yang mencoreng asuransi jadi di tanah air. Sekarang makanya sekarang udah terblow up dari agen-agen dulu yang emang sering kayak gitu, yang sering main-main kayak gitu. Oke. Jadi masalah akhirnya gitu. Ini yang nggak bener ya, berarti ya Sobat Cuan. Nah, kayak yang lu bilang tadi kan, bro, marketingnya atau salesnya tuh datang dengan intensi untuk mencari cuan gitu ya, dengan menjual produk-produk kayak gini, tapi edukasinya itu enggak 100% lah gitu ya intinya. Karena kan yang kayak gini-gini ini butuh banyak penjelasan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita coba lebih fokus lagi ke cara mengendalikan nilai unit linknya itu yang tadi lu bilang kan. Misalnya kan kita kan sebagai nasabah tuh harusnya kan boleh milih kan. Iya benar. Duit lu mau unit linknya mau di mana? Reksadana saham mau di mana? Benar. Gitu. Berarti kapan nih kita boleh beli yang unit link reksadana saham? Apakah kalau investasi lagi bagus nih, lagi to the moon atau gimana tuh? Kalau dari gua sendiri, mending kalau lu pengen pilih yang saham, mending lu sendiri main deh. Karena emang gua gua gimana ya, gua mending investasi saham sendiri ya daripada lu dipilihin reksadana saham. Manajemen fee yang gede lah, ininya itu gede lah. Jadi mending enggak usah. Jadi kalau lu pengen unit link, udah ambil yang aman aja gitu. Iya. Ambil aja jadi
apa namanya, reksadana, pendapatan ya tetap. pendapatan atau pasar uang. Atau Biasanya pasar sih uang, lebih oke. aman pasar uang gitu. Jadi mending lu Heeh. pilih pasar uang aja gitu. Iya, iya, iya. Kalau memang lu pengen beli unit link gitu. Heeh. Kalau enggak ya udah lu beli asuransi biasa, lu investasi sendiri gitu. Iya, 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 Lebihan iya. uangnya lu investasi sendiri Heeh, gitu. karena kan yang reksadana pasar uang ini menunjukkan memang ya pertukaran uang itu akan terjadi di kondisi apapun kan, dan Iya. dia nilai investasinya memang Iya selalu memang naik itu gitu. apa namanya? Naik perlahan Iya lah naik ya. perlahan gitu, Heeh. berapa 4%, 5% setahun oke lah Iya, gitu. ya oke lah. Menang lah dari deposito Iya, gitu iya. kan. Sama satu lagi kalau yang reksadana pendapatan tetap Fixed itu income ya iya lebih fixed lebih income. tinggi, tapi kadang-kadang ada volatilitas soalnya mereka boleh beli obligasi perusahaan. Kalau perusahaannya bangkrut ada nice. masalah gitu. Iya, iya, iya. Risikonya Ada berarti. resiko, lebih beresiko daripada Heeh. itu apa namanya, reksadana apa namanya, pasar uang. Pasar tapi uang. Iya. tapi lebih tinggi juga gennya. Heeh. Kalau reksadana campuran gimana? Ada sahamnya juga kan di Reksadana sana? campuran sebenarnya sedikit sama bermasalahnya dengan reksadana saham sebenarnya. Oh. Biasanya kan ada aturan dengan maksimal apa minimal berapa persen saham, berapa persen. Ya udah di fullin aja di sahamnya, Iya, nanti iya, iya, iya. sahamnya di saham sampah. Bisa aja ada kejadian-kejadian kayak Heeh. gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini gue lebih mau nanya ke fund manager yang mengelola unit link dari satu perusahaan asuransi nih. Misalnya dia mengelola di produk-produk saham nih. Tadi kan lu bilang ada perusahaan asuransi yang dia itu apa ya istilahnya ya, ngambil subkon gitu. Dia udah jadi fund manager, dia malah sewa orang lain untuk mengelola. Jadi bukan dia yang kelola sendiri gitu kan. Enggak, dia kelola sendiri tapi manajemen fee-nya bisa gede gitu. Oh, oke. Jadi manajemen fee-nya emang digedein gitu, ada Iya, kayak gitu. iya, 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 iya. Fee segala macam digedein. Iya, iya, Dan iya. dikelolanya tidak dengan baik gitu. Oh, Jadi oke, oke. jadi masalah itu. Nggak semuanya, tapi ada beberapa yang seperti Iya. itu gitu. Tapi boleh nggak sih, misalkan gue fund manager perusahaan asuransi nih, gue mengelola uang ini di dalam satu produk saham misalnya kan, tapi gue hire lu nih misalnya karena menurut gue lu lebih tahu saham gitu ya, udah gue hire lu sebagai kayak subkonnya Ya, gue, itu bisa kayak gitu ya? Iya, gue kurang ngerti ya. Tapi kan lu lu sendiri udah terima fee, ngapain lu keluarin fee lagi buat itu kan benar-benar. Iya kan, benar-benar- karena mungkin ngeri atau gimana ya, gitu kan. parah banget sih kalau Iya, kalau menurut bisa gue sampai kayak kalau gitu itu parah ya. Iya, maksud gue apa nggak baik banget kan, uang bocor terus kan namanya kalau kayak gitu kan. Iya. Ke nasabahnya jadi nggak enak ya, uang bocor terus gitu. Perusahaan Ujung-ujungnya. insurance-nya, fund manajernya kerjasama Iya, dengan sama- sekuritas iya. yang nggak bener aja itu. Iya, itu aja bahaya udah juga ya. masalah gitu. Lu Iya, kerja iya. sama, biasanya sama emiten, Heeh. sama market maker atau apa, lu tampungin barang gua dong. Nah, Iya, itu iya, masalahnya bisa kayak gitu. Oh. Ada beberapa yang kayak gitu. Bahkan ada yang sampai di atas 5% ownership-nya. Kalau Iya, lu iya, cek, iya, lu iya. cek di daftar pemegang saham 5%, itu ada asuransi Iya, yang iya, megang di iya. atas 5% gitu. Buset, emang nggak boleh ya kalau perusahaan asuransi megang? Boleh, tapi sahamnya sahamnya- saham nggak jelas gitu loh. Ini kayaknya lu mau merujuk Nah, pada gua nggak ada nyebut. perusahaan asuransi Nggak ada, dalam lu- negeri. Cek aja di kan tiap hari kan bursa Iya, kan tapi rilis. ini kan ya ini cuman sebagai satu pengingat dan pembelajaran aja ya bro ya, kan kita ingat ya berapa tahun lalu ada perusahaan asuransi dalam negeri tuh yang akhirnya di bail out sama negara, Ya itu juga kan. kayak gitu ya, itu Ya fund itu manajernya iya, nakal. makanya nakal. Oh. Mainnya ya you know lah nih. Merembet kemana-mana akhirnya ya. Ini kalau jangan disebut Oh iya, jangan sebut. Nih asuransi. Oh Nih, iya. 5%. Iya. Iya. Agak jelas. Iya, bener loh. Ada. Bener loh sobat cuan. Nggak boleh lihat ya. Iya, iya, Cari boleh. sendiri nanti Iya, gue iya, cari iya. lagi. Bahaya dong ini berarti ya. Makanya ditaruh di saham kaleng-kaleng. Iya. Gitu. Dan Ujung-ujungnya itu ya. perusahaan asuransinya gede. Iya, loh. makanya Kelolanya ujung-ujungnya. dana gede. Oh iya bener juga. Makanya hati-hati sobat cuan. Makanya Iya, gue bilang iya, gue iya, tidak iya, pernah iya. menyarankan lu beli reksadana itu unit link reksadana saham. Gue nggak saran reksadana sahamnya gue nggak sarankan apa unit link reksadana saham. Iya. Dan ngapain itu perusahaan gede belinya saham kayak gitu? Makanya karena ada cashbacknya bro biasanya. Oh iya bener ya. Siapa yang nggak mau cashback? Iya, gue ya? juga mau. Kalau Ya, gila cashbacknya kopi ya bro. anyway. Jangan lupa kita nanti di cashback kopi ya, kayak kata Bro Putra. Oke, jadi ini menarik nih kalau kita lihat lebih jauh gimana cara dia perusahaan asuransi atau fund manager ini mengelola dana-dana saham. Nah, jadi kalau kita perlu perhatikan nih ya, ini kan fund manager ini pakai dana nasabah gitu ya, kita nggak tahu berapa banyak dia beli satu produk-produk saham dan lain sebagainya gitu kan, dan itu tidak selalu untung gitu. Nah kalau udah minus nih nanti pertanggungjawabannya apa tuh?
Ya nggak ada, coba sorry minus. Hah, serius? Iya. Jadi ini dia nih yang waktu dia minus kita tarik nggak bisa. Ya, maksud gua kalau ditarik nggak bisa ini ada sebenarnya lebih parah lagi kalau Heeh. ditarik nggak bisa tuh gara-gara apa nggak bisa Iya, apakah iya, gara-gara iya, belum iya. 5 tahun. Heeh. Misalnya Ini udah udah 5 tahun udah nih, 5 tahun. nilai Duitnya nggak ada berarti. Oh. Gara-gara nyangkut di saham gocap biasanya ada yang kayak gitu nggak bisa ditarik kayak gitu. Oh. Nah, dulu sampai kasusnya Oke, dibagi-bagiin oke, saham oke. gocap, ya kan kurang ajar juga. Buset. Nah, Dengan harga gocap itu iya yang dibagi-bagiin saham gocapnya. belum Enak tentu perut dia aja gitu. Iya, iya, belum tentu bisa dijual juga. Iya makanya agak sinting di dunia perasuransian kita tuh. Iya, Sangat benar, ngeri-ngeri benar, benar. sedap. Ngeri ya. Dan ini prakteknya tidak hanya dilakukan sama perusahaan asuransi dalam negeri ya, swasta juga kayak gitu ya. Iya, Dengan iya. melihat bukti yang lu Iya tunjukin makanya ke gua. rata-rata kayak gitu. Memang apa bukan rata-rata ya, ada Iya. oknum-oknum lah. Iya, Kita nggak iya, bilang iya. semuanya kayak gitu, nanti gue dicari lagi. Iya, itu- Adalah oknum-oknum yang nggak benar yang melakukan hal-hal Iya, iya. seperti Tapi ini. emang ada aturannya bahwa perusahaan asuransi nggak boleh beli saham di luar blue chip atau masih Nggak boleh, mengacu- boleh nggak ada aturannya. Oh. Makanya karena nggak ada aturan ditabrak-tabrakin. Iya, Nah. iya. Tapi ini berarti kesadaran sobat Kesadaran cuan iya, aja lah ya. kesadaran sebenarnya kesadaran MI-nya. Lu Iya. jangan lu kelola uang orang jangan gitu dong. Iya. Oke, Bukan tapi kalau mentang-mentang uang MI-nya misalnya udah nakal ya ini kesadaran Iya, sobat cuan sobat aja cuan lah ya. harus meningkatkan literasi keuangan. Iya. Kalau mau beli reksadana, misalnya mau beli unit reksadananya cek dulu nih reksadana apaan. Iya. Tiap tahun naiknya reksadana Benar. sahamnya. Heeh. Apa holdingsnya di mana aja, dan holding yang 10 besar itu juga jangan ketipu. Biasanya disembunyiin di 11. Iya, Gitu. Iya. Biasanya ada masalah-masalah kayak gitu. Jangankan ini apa namanya asuransi mereka invest di Iya. gorengan di blue chip aja ada yang rugi, banyak yang rugi. Heeh. Iya, contohnya paling gampang ya Tapi- duo konsumer itu kan longsor banyak dipegang juga sama reksadana saham. Gua tahu. Enggak, tapi gini bro, maksudnya bukankah dengan perusahaan insurance ini membeli saham second layer atau third layer itu saham nanti bisa naik nggak juga ya? Ya enggak, Enggak bisa juga ya. bisa Justru- ditampungin di harga atas. Iya, justru waktu Karena mereka beli yang lain pada jualan gitu Enggak, kali bukan ya. mereka belinya biasanya juga bukan di reguler, atau kalaupun di reguler dilempar sama orang sama market maker dengan sudah dikasih barang, sudah di ini kayak gini lah. Heeh. Misalnya gue punya saham, ini udah sering banget gue cerita, misalnya Iya. gue baru punya saham harga 100. Nah, Gue bandarnya, gue Iya. naikin ke 3.000 iya, kan. 3.000 gue nggak bisa jualan lagi kan, mau siapa ada retail bego mana yang mau beli iya. kan. Jadi gue cari orang yang punya uang. Oh si Si MI ini nih ngelola MI, uang iya, asuransi iya. nih, banyak nih uangnya nih. Belilah gitu. Bro, belilah bro, ini harganya 3.000 nih. Gua Masih jual ke bisa lu naik iya, gitu ya. Enggak, gue jual ke lu 2.000 deh kan. Sebenarnya MI kan nggak iya, bego, nggak ada yang bego iya, MI-nya iya, kan. Iya. MI-nya nggak goblok, lu tahu ini mah Ini- gorengan bro. iya, ini Lu yang mah goreng kayak- dari 100 ke 3.000, bro. Apa gue beli? Heeh. Selipin ke bawah. Iya. Nih Ya bro, udah, gua kasih alasan lu berapa. beli bro. Ah. Selipin ke bawah. Oh ya udah dapat, ya udah mereka baru beli, mereka nampung barang Iya, jualan iya. bandar itu. Ini Nampung. inilah yang terjadi ya, Ya, praktiknya. ini terjadi. Oke. Nanti Ini kok ujung-ujungnya- mirip-mirip kayak repo ya? Enggak repo, bukan Enggak, repo. maksudnya cara nentuin harganya jadi dinaikin dulu, nanti terus dia butuh Nggak, kalau duit, mau- gua mau- repoin. Enggak, kalau dia mau beli di atas, apa dia mau jual misalnya dinaikin ke 3.000, dia mau jual di 3.000 juga boleh, dengan tergantung deal-dealannya sama orang-orang nakalnya aja gitu. Iya. Dan nih gua lanjutin ya. Oke, dia beli di harga 2.000, itu saham berpindah langsung boncos, anjlok. Ya terserah market makernya mau boncosin, Iya, mau iya, iya, jagain, biasanya sih dijagain 1 tahun dulu sebelum akhirnya boncos. Oh. Kalaupun dijagain 1 tahun juga lu nggak bisa jualan, ujung-ujungnya makanya nggak bisa ditarik Iya. gitu. Iya, gak bisa ditarik ya udah deh, mengerikan juga Makanya. ya jadinya. Oke. Jadi ada benarnya juga ya yang lu bilang ini, Sobat Cuan harus, intinya ya yang dari tadi kita omongin tuh, Sobat Cuan tuh harus lebih bijaksana ya. Kalau emang mau beli yang unit link, belilah unit link yang lebih Yang aman, aman-aman gitu aja ya. gitu. Jangan Dan literasi keuangan harus Iya. ditingkatkan dulu sebelum beli Uh-uh. produk turunan-turunan ini. Gitu. Betul. Dan kalau memang mau investasi dan ngebet banget di saham ya udah coba reksadana saham dulu kali ya gitu, lihat-lihat reksadana. Iya. Maksudnya beli reksadananya langsung, Iya, jangan dari iya, unit iya, linknya iya, kan. iya. Lu juga Gitu. cek yang bener reksadana sahamnya gitu, apa Iya, sih yang iya, bercuan iya. gitu. Baca fun fact sheet-nya dan lain Iya, sebagainya iya, lah benar. gitu-gitu ya. Nah, bro, ini kita punya waktu 5 menit nih untuk menceritakan sedikit lagi dan juga kita kasih tips ya seperti biasa untuk Sobat Cuan. Kita me-wrap up tips-tipsnya. Tadi kan kita juga udah ngomong beberapa tips-tips ya. Tapi ini di 5 menit terakhir ini gua pengen tahu banget ya kalau orang membeli, kan ada apa namanya, asuransi itu tidak selamanya produk asuransi jiwa, unit link gitu. Ada juga ternyata yang asuransi itu di saham gitu.
Jadi dia itu mengelola kayak kita tuh beli produknya dia lah ya. Beli produknya dia itu produk investasi tapi kita belinya di perusahaan asuransi. Jadi khusus untuk membeli investasinya. Lu pernah dengar gak? Tahu. Nah, Ya, jadi dia bukan jual asuransi tapi dia jual itu. Ya, produk sama kayak lu investasi. Tapi beli itu sama. ya berarti. sama kayak lu beli reksadana biasa ujung-ujungnya. Oh gitu. Jadi ngapain beli itu ya? Berarti kan bisa beli reksadana. Ya misalnya dia jago ngelolanya, so what? Misalnya asuransi A jago ngelolanya, ada track record ini. Udah kalau mau beli sama dia langsung investasinya aja ya boleh juga, nggak menyalahi gitu. Iya. Nah nih kalau lu bandingin ya di Indonesia ini nilai unit link kita itu dari unit link sahamnya itu emang banyak yang parah ya koreksinya ya bro ya. Iya, Kalau apalagi lu lihat tahun kemarin nih, 2020 pas IHSG longsor ya, emang banyak yang parah, banyak yang longsor parah gitu. Dan mereka parahnya longsornya jauh melebihi indeksnya cuma longsor segini, dianya longsor segini gitu, lebih gede gitu. Ini memang udah terbukti ya berarti bahwa mereka mengelola dana di sahamnya itu ya anjloknya parah. Iya. Oke. Kalau di luar negeri emang nggak kayak gitu bro? Di luar negeri setahu gue nggak ada unit link kan, cuma di Indonesia doang. Setahu gue ya, gue kurang tahu, coba sobat cuan cek lagi apa bener. Setahu gue tuh kalau bukan nggak ada ya dipersusah atau gimana gitu, kayak cuma di Indonesia doang yang menyebar bak jamur ini gitu. Iya, gara-gara ada iming-iming investasi. Iya. Karena jualan unit lebih gampang ngibulnya, lebih gede cuannya bagi salesnya. Iya. Dan bos lu kan juga kalau jualan terus kan senang, happy. Semuanya happy. Iya. Aduh. Yang lu ya nanti nggak happy. Ya. Kalau cuman terlalu mikirin cuannya itu ya begitulah Iya. Sobat cuan. Tapi beda sama kita ya. Kita ceritain risiko juga ya. Iya. Makanya. Oke. Jadi makanya tipsnya dari gua tuh kalau lu pengen beli asuransi, lu tahu dulu pengen beli asuransi atau asuransi investasi. Kalau lu pengen beli asuransi aja, ya udah lu beli asuransi aja, ngapain investasi dengan iming-iming. Oh nanti uangnya hilang, sesuai kebutuhan lah ya. Sesuai kebutuhan gitu. Nanti biasanya kalau selalu beli asuransi aja, dia bilang oh nanti uangnya angus. Padahal kalau beli unit link uangnya juga angus sebenarnya sebagiannya gitu. Tapi dia bilang dia kayak menutupi, oh ini nggak angus semuanya gitu. Jadi dibungkus-bungkusnya kayak gitu. Jadi lu harus tahu dulu lu pengen beli apa sih gitu. Iya. Kalau emang cuman butuh asuransi aja ya udah beli asuransi aja, uangnya lu investasiin sendiri sisanya gitu ya. Tapi kalau lu jago kan. Jangan FOMO lah kayak nanti nggak bisa bayar kalau ada kenaikan. Jangan berpikir kayak gitu karena kan sobat cuan itu juga harus mikirin kali aja tahun depan rezekinya jauh lebih banyak, bisa bayar asuransinya juga. Dan lebihannya juga kalau lu bisa investasi sendiri menutupi malah kalau lu jago. Iya, benar. Investasi tapi ya bukan jangan dan nggak dipotong manajemen fee lagi. Iya, gitu. makanya. Oke. Dan tips selanjutnya tadi kalau lu kan bilang cari yang sesuai kebutuhan dan keinginan. Kalau dari gua jangan FOMO, takut nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Nah, ada lagi nggak nih? Ketiga tipsnya? Ya, cari yang kalau pengen memang beli unit link, cari yang aman aja. Gitu, jangan ikut yang serem-serem, yang ngeri-ngeri lah. Jangan yang itu ya, jangan yang terlalu berisiko. Jangan termakan potensi cuan yang gede, ujung-ujungnya lu boncos. Jangan kayak gitu. Nah, dan yang keempat, dan ini yang paling penting adalah jangan lupa konsultasikan dengan certified financial planner yang udah terbukti gitu ya. Jadi sebelum kalian membeli itu nggak ada salahnya kok. Ini kan produk yang lumayan mahal ya kalau kita pikir ya, asuransi itu nggak ada salahnya selain kalian ngobrol sama marketingnya. Cobalah, mungkin bisa cari Putra kali ya. Cari Daniel nih. Atau bisa cari certified planner lain begitu ya, yang menurut kalian itu sudah terpercaya dan sudah terbukti gitu, bisa menjelaskan produk-produk asuransi secara menyeluruh. Nah, 4 aja nih ya, tapi 4 ini kita harapkan bisa membantu para sobat cuan kita. Jadi kagak nyangkut di unit link. Iya, gitu. itu lebih nyesek sih ya. Gitu. Nyangkut di saham tuh kan kesannya kayak gue nyangkut di saham. Salah gue sendiri. Terus kalau lu nyangkut di mana? Di asuransi bro. unit link. Sedih bro. Gimana cairinnya? Bingung ya, jangan sampai kayak gitulah ya sobat cuan. Nah, thank you banget nih udah dengerin konten kita Paham Pantauan Saham. Gua Daniel Wiguna. Gua Triputra. Kita berdua pamit undur diri, tapi jangan lupa dengerin konten kita yang lain, masih banyak ya di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga ada di Anchor ya, Cuap Cuan. Instagram kita jangan lupa di follow, cuap_cuan. Dan jangan lupa nonton konten kita di YouTube ya, Paham on YouTube nih, di Cuap Cuan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Bye.